Terima kasih Amir Zaim Saidi atas materi awalnya tentang fikih para mazhab. Ini penting untuk dipahami oleh kita semua ya. Karena kita memang lahir atau beragama Islam menerima begitu saja apa yang diwariskan oleh orang tua kita, sehingga mayoritas di kita ini Imam Syafi'i seperti yang tadi disampaikan Amir Zaim, tanpa mencari perbedaan metodologi semua mazhab. Ketika kita mencari, kita terjebak bahkan menemukan paham modernis yang sudah menjamur di mana-mana gitu. Nah, makanya telah seperti ini sangat penting sekali dan memang jarang ditemukan di kajian-kajian di masyarakat umum. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pencerahan di kajian malam hari ini. Baik Tuan dan Puan, semua yang hadir, silakan jika ada pertanyaan atau ada tambahan mengenai materi malam hari ini, fikih pramazhab dan relevansinya untuk saat ini. Silakan boleh disampaikan secara langsung atau di teks ditulis untuk diskusinya. Nanti Amir Zaim insya Allah akan merespon pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Atau jika ada tambahan juga boleh, mungkin sambil menunggu pertanyaan, Wazir Nurman barangkali ada tambahan mengenai fikih permazhab, karena mungkin Wazir Nurman lebih ini memahami banyak tentang fikih pramazhab. Ya, Silakan baik. Wazir. Assalamualaikum. Kedengar ya suaranya? Waalaikumsalam. Ya, kedengaran. Ya, jadi menarik ya tadi yang disampaikan Amir Zaim terkait pramadhab. Ya kita ini kan ya secara umum gitu ya. Umumnya itu kan apa kata orang tua. Ya tadi Amir Zaim sudah menyampaikan. Orang tuanya NU, kita ikut NU. Orang tuanya Muhammadiyah, kita ikut Muhammadiyah. Orang tuanya mazhab Syafi'i, kita ikut mazhab Syafi'i. Dan ya termasuk juga sama, kalau orang tuanya mazhab Maliki, ikut mazhab Maliki tanpa proses pencarian. Tapi itu juga kan ada semacam apa ya? Ya untung-untungan atau karena begini. Orang-orang yang modernis juga kan dulunya orang tuanya itu kan bermazhab, ya kan? Tapi akhirnya tidak bermazhab gitu. Ada pencarian, tetapi pencariannya bukan menemukan yang betul, malah jadi tidak bermadhab ya karena banyak itu. Jadi ada apa ya? Ada untuk untungan tuh begini, ada tetap tidak kemana-mana, tapi untung gitu ya. Ada tetap tapi rugi. Ada pencarian, tapi pencariannya malah dapat yang keliru gitu ya. Ada pencariannya dapat yang benar gitu. Nah, karena itu sampai ke Amir Jaim, intinya ya kita bersyukur ya ditunjukkan melalui Syekh Abdul Qadir Sufi dan juga dalam buku Pramadha kita korelasikan bisa baca fatwa ulama ya. Jadi mungkin nanti saya kirim lah. Jadi sekarang kan kita bicara 4 mazhab ya. Bicara 4 mazhab, bahkan kalau tidak nanti bisa diluruskan gitu ya. Buku Root Islamic Education ya atau pendidikan Islam itu dari 4 mazhab pada akhirnya jadi 3 Amir ya, karena mazhab Hambali itu sebetulnya neo Syafi'i atau tekstualis gitu ya. Hambali itu ya. Jadi bertiga gitu. Nah kalau kita baca di fatwa NU itu, jadi nanti di zaman Imam Mahdi itu tidak ada lagi 4 mazhab itu, hanya ada satu gitu. Ya Allah alam bisa jadi yang satu ini yang disebut pramadhab atau mazhab Maliki ini ujung-ujungnya itu ya. Nah, intinya gitu di fatwa NU tahun 30-an kalau tidak salah ya. Nah, jadi zaman Imam Mahdi ya nanti ke zaman Nabi Isa itu mazhab itu lebur gitu ya, intinya seperti itu tuh. Nah, lalu kembali ke kita ya, kita hidup zaman sekarang itu kan ya secara umum kan orang tua itu banyak yang menolak gitu ya
harus hitung apa kata orang tua gitu. Nah, tapi ini ada yang unik ya, kalau di ulama tradisional macam NU itu ya, atau yang semacam NU atau yang masih klaim tradisional, itu kan umumnya tradisional itu atau bermadhab itu hanya pada tataran ubudiyah saja ya. Tapi kalau urusan muamalah kan kita ini sama semua nih, udah modern nih sebetulnya. Udah mengikuti Muhammad Abduh, Rasidido dan Afghani gitu ya. Nah itu. Tapi masih disyukuri lah, masih ada yang ubudiyahnya itu masih gunakan madhab, walaupun urusan muamalahnya sudah tidak bermadhab lagi. Kita gunakan uang kertas itu kan tidak ada madhab apapun yang menyatakan misalnya boleh zakat dengan uang kertas, kan tidak ada gitu. Nah, jadi itu terserah umum. Karena itu ini kita bersyukur ya lewat Syekh Abdul Qadir As-Sufi, bahkan keurusan mimbar dengan podium saja itu kan perspektif amal Madinah, kita bisa membedakan mana yang sesuai amal Madinah, mana yang tidak kan gitu. Karena itu kan kalau kita bicara 4 mazhab, itu kan 4 mazhab itu kalau ada urusan muamalah itu amal Madinah semua rujukannya gitu ya. Yang 4 mazhab yang sebelum berlakunya uang kertas gitu. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali itu juga kalau urusan muamalah mereka mempertahankan yang dirham, yaitu ya sesuai di amal Madinah. Nah karena itu kita kembali ya, kalau konteks sekarang kembali ke Amir Yaim. Jadi pada pelaksanaannya yang di Indonesia ini, bukan Indonesia, secara umum di Arab itu terjebak kepada teks ya. Misalnya nih perbedaan NU dengan Muhammadiyah atau dengan Wahabi katakanlah. Secara umum gini, kalau NU itu atau menerima apapun hadis termasuk yang dhaif kan gitu ya, itu kan teks itu ya. Di sisi lain Muhammadiyah hanya mau menerima teks hadis yang sahih kan gitu ya, termasuk yang Wahabi gitu. Jadi perdebatan itu di teks itu ya, tanpa melihat ke amal Madinah gitu. Nah kalau kita mengacu ke Syekh Abdul Qadir As-Sufi antara lain melalui akar pendidikan Islam, kalau di amal Madinah atau katakanlah mazhab Maliki, walaupun itu teksnya sahih ya, teksnya sahih, tapi tidak diamalkan oleh penduduk Madinah, nah itu tidak digunakan gitu. Karena logikanya begini dalam amal Madinah ini nih. Sahabat Nabi itu kan ada 12.000 ya. Ada 12.000, yang 10.000 tetap di Madinah, yang 2.000 menyebar ya. Nah, ini yang 10.000 ini. Nah, misalnya katakanlah tentang hadis puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Kalau selain mazhab Maliki begitu kan katanya sunnah gitu. Tapi di mazhab Maliki itu tidak ada gitu. Tidak ada ajaran bahwa puasa 6 hari di bulan Syawal itu sunnah. Malah makruh kalau itu seperti itu. Menariknya itu gitu. Jadi karena itu memang kita harus terus belajar, harus diingat antara teks tertulis dengan apa yang diamalkan oleh sahabat Nabi. Atau logikanya begini, mungkin saya coba logika yang sederhana kira-kira dimengerti atau tidak. Saya gini nih. Misalnya nih pegawai kantor itu atau anak sekolah itu dari Senin sampai Jumat itu biasanya pakai seragam putih gitu ya. Nah, ini di sebuah sekolah nih. Senin sampai Jumat biasanya pakai seragam putih ya. Ini yang normal kan, yang disaksikan oleh 50 orang siswa. Senin sampai Jumat pakai seragam putih. Jadi itu kan tidak aneh, yang udah biasa, tidak ada yang mencatat ya. Nah, tiba-tiba
dalam 1 minggu itu hari Rabu pakai baju pramuka. Ketika pakai baju pramuka itu ada yang mencatat. Misalnya gini, pada hari Rabu di SMP 10 para siswa mengenakan baju pramuka. Padahal cuma hari itu saja. Sementara yang dari Senin sampai Jumatnya itu gunakan baju putih gitu. Nah, kalau terjebak dengan teks itu kan seolah yang benar itu pakai baju pramuka, padahal yang biasanya itu adalah pakai baju putih gitu. Kalau dalam bahasa ilmiah atau perspektif barat, data itu ada yang valid tapi tidak reliable ya. Reliable itu konsisten gitu. Ada yang valid dan reliable, ada yang valid tapi tidak reliable. Itu seperti itu. Ya contohnya itu ketek ya, contoh ketek. Apa ya? Biasnya dengan tag itu sama, seperti gini. Jokowi lawannya Prabowo. Kita nyebut Jokowi lawan Prabowo menggunakan koran terbitan tahun 2014 sampai 2019, ya kan? Betul kan Jokowi lawan Prabowo? Tapi kalau gunakan perkembangan selanjutnya, rupanya Prabowo dari bawahan Jokowi, jadi teks yang berlaku tahun 2014 sampai 2019 itu tidak berlaku kan gitu ya. Itu begitu. Karena itu kembali ke Amir Jaim, ke tentang para madhab itu. Jadi kita mesti berpikir nih, perbedaan antara teks tertulis dengan apa yang diamalkan, yang dipraktekkan oleh sahabat Nabi. Jadi tadi secara umum. Demikian Amir ya, barangkali ada yang mungkin ada yang keliru atau bisa Amir luruskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Nurman. Saya kira menjadi makin jelas dan banyak ilustrasi yang diberikan ya. Mudah-mudahan memberikan pemahaman dan juga sekaligus betapa pentingnya kita mentransmisikan lah masalah ini, terutama dalam konteks hari ini yang praktis mazhab sudah ditinggalkan lah. Seperti Nahdlatul Ulama itu ya, kalau kita lihat. Mereka itu kan secara formal mengatakan bahwa mereka adalah Ahlussunnah wal Jamaah, menerima 4 mazhab itu, tetapi dalam kenyataannya ya sudah barang tentu mereka memilih jalan Syafi'iyah sebagai dasarnya. Tetapi kalau kita lihat hari ini dalam prakteknya, ya kan meskipun secara instrumental metodologi atau prosedur yang mereka sebut sebagai basail itu ya kan, dalam menelaah hukum-hukum, dalam kenyataannya sikap hukum Nahdlatul Ulama itu kan juga sangat liberal gitu. Jadi semuanya terpengaruh oleh kaum modernis lah. Itu satu-satunya yang boleh dikatakan kekeh, bukan satu-satunya, tapi yang termasuk kekeh kemudian mempertahankan dan mengadvokasikan kembali kepada jalan fikih ini ya salah satunya Syekh Abdul Qadir As-Sufi ini gitu. Saya kira demikian mungkin respon saya atas penjelasan dari Wazir Nurman. Baik, terima kasih Amir Zain. Terima kasih juga tadi Wazir Nurman atas tambahannya, luar biasa. Baik, silakan Tuan dan Puan saya yang ingin bertanya. Tadi Pak Bintang sempat karena Iya, ada pertanyaan. Iya ada pertanyaan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Jaim, bagaimana jika sudah mengambil satu mazhab, tetapi dikarenakan was-was ingin mengambil mazhab lain, tapi tidak support gitu. Bagaimana Pak Jaim ya? Maksudnya tidak support itu gimana? Maksudnya misalkan
ngambil Imam Syafi'i, ternyata was-was pengen ambil yang Imam Malik. Tapi ini tuh kayak pilihannya berat gitu loh. Jadi kan karena pilihan mazhab itu tuh karena di Indonesia banyak mazhab Syafi'i gitu. Ya, saya rasa ini soal apa namanya ya, soal sebenarnya komitmen kita lah. Jadi misalnya kita mungkin ya, kalau saya boleh pakai kata kita di beberapa yang sering berkumpul, yang kemudian kita sudah mengadopsi, kita ini mengikuti amal Madinah, gitu ya, mengikuti jalan Imam Malik. Nah, tapi betul bahwa kita misalnya di sini kekurangan ulama-ulama Malikiyah itu kan nggak ada. Gitu. Kita masih mengacu pada guru-guru kita, pada ulama kita yang memiliki jalur melalui Syekh Abdul Qadir As-Sufi yang kebetulan adalah orang-orang Eropa. Nah, jadi kita lebih banyak menelaah dari buku-buku ketimbang langsung mendapatkan pengajaran-pengajaran. Nah, sudah barang tentu ini memberikan kita, ya mungkin tidak sampai was-was, tapi ketidakyakinan gitu secara mendalam apakah jalan yang kita pilih ini sudah konsisten gitu. Nah, tetapi menurut saya ini jangan kemudian menjadi satu hambatan ya. Karena yang penting adalah kita konsisten dalam hal memilih metodologinya gitu. Jadi kalau misalnya kita memilih jalan Syafi'iyah, ya Anda nggak bisa pelihara anjing di rumah karena ludah anjing itu najis, dan bukan hanya najis, najisnya najis mughalaghah ya kan. Nah, tapi kalau kita ikut Imam Malik, ya ludah anjing itu tidak najis. Kita bisa pelihara anjing di rumah, bisa misalnya dalam contoh yang lain, tafsir terhadap bersentuhan kulit antara pria dan wanita yang tidak membatalkan wudhu. Kalau para pengikut Imam Syafi'i itu suami istri yang bersenggolan kulit aja batal wudhunya, gitu. Nah, tapi ketika pergi berumroh atau berhaji di mana ribuan orang berdesak-desakan, bersentuhan pria dan wanita itu seringkali tidak bisa dihindarkan. Nah, lalu kebanyakan mereka ya udah, kita pada saat di Mekah saat umroh haji kita ikut Imam Malik, nanti balik lagi ke Indonesia ikut lagi Imam Syafi'i. Nah, itu nggak bisa begitu, karena itu berarti menjadi tidak konsisten, dan itulah salah satu alasan yang kemudian diambil oleh kaum modernis, ya kan? Mereka mengatakan bahwa ya, perbedaan mazhab itu kan cuma perbedaan yang begitu-begitu aja, malah bikin ribut, karena itu nggak usah bermazhab, gitu. Nah, jadi sekali lagi bahwa inilah menjadi tugas dan tanggung jawab kita untuk ya bagaimana caranya jalan amal Madinah itu bisa lebih dikenal dan lebih dipahami secara lengkap gitu. Jadi dua aspek kan, fikih ibadah, fikih muamalah gitu. Nah, sejauh yang saya pelajari kalau dalam hal muamalah seperti yang Wazir Nurman tadi katakan, mungkin memang tidak terlalu banyak perbedaan ya kan dalam hal fikih muamalah. Yang jadi masalah adalah tidak ada yang menjalankan fikih muamalah ini, kecuali kita sekarang yang sedang mencoba setahap demi setahap mengamalkannya gitu. Nah, dalam hal fikih ibadah lah yang banyak perbedaan ya kan, dan itu memang kadang-kadang hal-hal kecil yang nampaknya meribetkan, misalnya hukum halal haramnya kepiting misalnya, ya kan. Dalam mazhab Hanafi semua yang punya capit itu haram, jadi mereka tidak makan udang, tidak makan lobster, tidak makan kepiting. Jadi kalau Anda pergi ke Turki itu nggak ada orang jual lobster, gitu, nah, haram buat mereka. Nah, sedangkan di mazhab yang lain itu kan halal. Nah, tapi ini kan contoh-contoh kecil yang sebetulnya bukan itunya gitu, yang kita ingin kembalikan dan kita bawa ulang itu bukan soal perbedaan-perbedaan kecilnya, tapi bahwa kita harus menjalani atau menerapkan syarat Islam itu melalui jalannya yang kita pilih. Yang memang empat-empatnya itu tidak ada yang mengatakan ada yang menyimpang. Yang menyimpang ini yang tidak bermadhab, ya kan? Kaum modernis inilah yang menyimpang. Tapi kalau Anda ikut Syafi'i, ikut Imam Hambal, atau ikut Imam Hanafi, ikut Imam Malik, ya itu sudah sah gitu secara umum. Nah, tapi persoalannya adalah
Pertanyaan kan di antara jalan-jalan yang ada ini mana yang bisa membawa kita paling dekat kepada Rasulullah SAW gitu. Nah, sejauh yang kita bisa pelajari, yang mendekati itu adalah metodologi amal gitu, dan itu adalah dari Imam Malik. Atau kalau Syekh Abdul Qadir As-Sufi kemudian menyebutnya ya ini adalah umul mazhab, induknya mazhab, bukan dalam pengertian mazhab Malikiyah seperti satu di antara mazhab, tapi mazhab Madinah, yaitu induknya mazhab atau dirujuk sedikit ke belakang menjadi pramadhab, di mana di dasarnya orang-orang Madinah itu nggak kutu buku, nggak ada kutu buku pada waktu itu, karena memang bukunya aja nggak ada, tidak tekstual dengan kata lain. Jadi tidak seperti orang zaman sekarang, yang dicari itu teks, hadis, 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 sehingga lupa bahwa ada metodologi lain yang juga valid gitu. Saya kira demikian, Mas Bintang, jawabannya ya. Ya, Jadi nggak usah. ya baik. Oh, tapi kita terus belajar, itu yang penting. Ya. Oh, Kang Ilham barangkali nyambung ke Kang Bintang dengan Amir Jaim ya. Silakan, Ini kan silakan, Wajib. di Indonesia itu juga ada yang unik. Jadi gini, umumnya ulama-ulama banyak gitu ya, ulama-ulama tradisional gitu ya, yang aplikasinya ada yang ke NU, ada yang tidak, yang jelas yang tadi kata Amir Jaim Syafi'iyah itu ya. Jadi mereka itu banyak dulunya itu berguru ke Syekh Alwi Al-Maliki yang di Mekah. Syekh Alwi Al-Maliki dari nama aja Maliki itu mazhab gitu. Nah, sekarang kan beliau sudah wafat tahun 2004 ya. Sekarang anaknya Syekh Muhammad itu. Jadi di Indonesia itu sebenarnya itu ulama-ulama itu Syafi'i, tetapi gurunya di sana di Madinah di Mekah itu Maliki itu. Jadi Syekh Al-Maliki itu mazhabnya Maliki, tapi muridnya banyak Syafi'i yang di Indonesia. Lalu sebelum Syekh Ali Al-Maliki ada lagi Syekh Ali Al-Maliki, kakeknya itu Maliki juga ada. Nah, ini di Indonesia pada waktu mau niat malam pertama bulan Ramadan itu ya. Kalau di mazhab Syafi'i itu niat puasanya mesti setiap malam. Sebulan tiap malam. Berarti 29 hari atau 30 hari malamnya itu tuh. Setiap malam dia di Syafi'i itu begitu, harus setiap malam niat puasanya itu. Tetapi kalau di mazhab Maliki cukup satu malam saja untuk melingkupi sebulan gitu. Nah, ini di kampung saya misalnya. Di kampung saya itu ada ijtihad. Jadi Ki Ahmad Sanusi itu bukan Ki Ahmad Sanusi banyak menganjurkan pada malam 1 Ramadan itu bertaklid ke Imam Malik dan juga ke Imam Syafi'i gitu, pas Ramadan saja. Kemudian nanti kata Amir Jaim pas waktu mau berangkat haji juga begitu, dia ke Imam Malik kan, kalau ke Imam Syafi'i batal terus gitu. Nah, itu secara umum. Nah, berikutnya juga pengalaman saya rasa bukan saya aja. Saya nikah tahun 2005. Berarti 20 tahun lalu gitu ya. Sebelum nikah, saya bilang ke ibu saya tentang ini perbedaan Syafi'i dengan Maliki ini. Ibu saya ngotot, kamu nggak boleh keluar dari mazhab Syafi'i gitu. Kurang lebih begitu ya. Bapak saya juga begitu. Kemudian juga dengan apalagi di mertua kan Betawi juga begitu tuh. Udahlah, itu saya pendem. Tapi rupanya 20 tahun kemudian saya tanpa nyuruh, anak saya yang pertama ini kuat ingin kuliah ke Marokonya. Saya nggak pernah nyuruh anak saya, kamu mazhab Maliki harus kuliah Maroko, nggak pernah. Anak saya tuh kuat. Ini sudah 5 hari di Maroko, dia belajar mazhab Maliki. Tanpa mulut saya yang menyuruh ke dia. Tapi di hati saya berdoa kepada Allah. 20 tahun. Itu begitu. Jadi tidak semua rupanya keinginan itu bisa terwujud lewat mulut. Dibicarakan, bisa dipendam di hati, disampaikan kepada Allah gitu. Ya, jadi begitu, itu pengalaman saya. Jadi ya bayangkan saya 20 tahun itu. Anak saya kan baru 19 tahun kan.
sekarang itu. Di luar dugaan gitu. Pada saatnya kalau dari mulut saya yang pernah terlontar itu ke Al-Azhar itu pernah. Ke Maroko saya nggak pernah nyuruh-nyuruh kuliah itu. Dan rupanya di Marokonya juga bukan di kota di Rabatnya, di Casablanca, malah di tempatnya di Fes. Fes itu dulu tempat saya Abdul Qadir Al-Sufi mengucapkan syahadat. Juga Haji Asadullah pernah belajar di Fes gitu. Ya itu seperti itu, mengalir saja gitu. Itu kan 20 tahun saya dipendam di hatinya. Itu lewat anak jadinya. Sementara begitu ya, Kang Ilham. Oke, baik, terima kasih. Oh iya, Iya, atas tambahannya. Silakan. Saya tambahkan lagi gini. Itu pentingnya kita ziarah ya, ziarah. Saya sudah ziarah ke makam yang ada di Jogja gelar Maghribinya ya. Di Pandeglang ada makam Syal Maghribi saya ziarahi. Di Depok, di tengah komplek UI, ada makam Al-Maghribi saya ziarahi. Di Jogja ada makam Al-Maghribi saya ziarahi. Di Ketapang walaupun jauh itu curam itu ya becek gitu. Ada makam Al-Maghribi saya ziarahi. Terlepas apakah Maghribi itu atau Maghribi kan secara umum dikenal Maroko ya. Tapi terlepas keturunannya atau apa yang saya husnuzon udahlah. Ya rupanya anak saya sekarang di Maghribi di Maroko. Jadi saya makin meyakini berkah dari ziarah gitu. Karena kalau menurut Kiai Ahmad Sanusi yang di Sukabumi itu, ketika kita berdoa kepada Allah dan berdoanya di dekat para wali, dekat makam orang soleh, mereka ikut mengaminkan. Apalagi para walinya itu, para ulama itu hidup sebelum berlakunya uang kertas. Ya. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah di dekat makam mereka turut mengaminkan. Alhamdulillah saya dengan Amir Jaim ya, Mas Jenal Mas Duki juga pernah ziarah ke makam Sunan Gunung Jati di puncaknya ya buahnya ya bukan di bawahnya, di depan makam Sunan Gunung Jati berdoa gitu. Itu Sunan Gunung Jati turut mengaminkan gitu. Kan ada ayat Qur'annya itu yang Wahabi juga tidak bisa membantah. Ada ayat Qur'annya itu. Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillah amwat itu bal ahya gitu. Jangan kau kira orang yang wafat di jalan Allah itu meninggal ya, tetapi tetap mereka hidup di sisi Allah gitu. Dan bahkan diberi rezeki gitu. Ya gitu kan Kang Ilham ya ayatnya tuh. Jadi kita sudon gitu. Jadi sekarang kita selain usaha kita sebagai manusia hidup zaman ini juga ini kan apa istilahnya pengajaran Syekh kita juga Syekh Abdul Qadir Al-Sufi. Jadi kita harus mencari para wali yang baik yang jasadnya masih hidup maupun sudah wafat gitu. Karena walaupun jasadnya mereka sudah wafat, ruh mereka kan tetap hidup gitu. Sebagaimana ayat Al-Qur'an tadi gitu. Nah, karena itu ya kita sama-sama saya yang saya sampaikan ini apa yang sudah saya alami ya. Ziarah kemana-mana gitu ya. Termasuk ke gurunya bapak saya. Bapak saya itu rupanya punya ijazah Dalailul Khairat. Dalailul Khairat itu wirid yang diamalkan para sultan tanah di Aceh gitu ya. Dalailul Khairat itu penulisnya itu Syekh Sulaiman Jazuli yang ulama abad ke mungkin 15 kali ya di Fes Maroko itu. Saya ziarahi, saya tidak punya ijazah Dalailul Khairat tapi bapak saya yang punya. Saya ziarahi makam guru bapak saya itu. Jadi bapak saya dulu dapatnya dari Mama Rosadi Cipelang. Mama Rosadi dapatnya dari Mama Gentur dari Syekh Muhtar. Syekh Muhtar itu orang Bogor yang jadi ulama di Mekah, lalu berhabung sampai ke Syekh Sulaiman Jazuli di Fes Maroko. Haji Asadullah juga yang ulama yang sekarang di Jerman itu punya ijazah Dalailul Khairat yang bersambung. Nah, karena di sini pentingnya kita husnudon ya, ketika ada amalan tertentu yang ulamanya bersambung, yaitu kita akan terbayang gitu. Misalnya Syekh Abdul Qadir As-Sufi ke Syekh Muhammad Ibnu Habib, itu kan terus ke Syekh Abu Hasan Jazili terus sampai ke Nabi gitu kan. Nah, itu pentingnya. Jadi kalau kita ada guru yang bersanad, ada amalan bersanad, kita tidak berpikir hanya
umat Islam 2 miliar yang hidup sekarang terbelakang itu. Tetapi juga dengan ulama-ulama manusia umat muslim sebelumnya sampai Nabi kan banyak sekali gitu. Nah itu. Ya, demikian ya Kang Ilham ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Terima kasih Amir Zaim tadi atas jawabannya, juga Wazir Nurman bahannya. Baik Amir, kita lanjut ke pertanyaan yang masuk di teks. Karena kalau ada yang mau acungkan tangan, silakan. Kita dahulukan yang mau bicara. Tapi kalau tidak ada, saya bacakan salah satu pertanyaan yang sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Amir Rizal. Ya, saya sebetulnya ingin bertanya sebetulnya Amir Jaim ini. Karena kan soal-soal yang berkaitan dengan mazhab yang akar katanya kan zahab, jalan yang dia ikuti kan gitu, atau jalan yang dia jalani kan gitu. Soal mazhab ini seperti yang Amir Jaim sebutkan tadi, tak perlu juga kita apa namanya, ya berdasarkan pemahaman dan keyakinan masing-masing aja. Kalau dia sudah memahami dan dia melakukan sesuatu sesuai dengan yang dia yakini, ya samina wa ta'na saja kan. Tapi saya ingin nanyanya begini, Mir. Karena kalau dari sisi metodologi kan seperti yang Amir sebutkan tadi, kalau bagi saya yang paling rasional itu ya Imam Malik, karena dia mendasarkan fikihnya atau pemahaman tentang jalan. Jadi kan kalau bagi saya kan sebenarnya lagi-lagi ini kan harus dijelaskan ulang, Mir. Soal hukum fikih ini dengan jalan, karena yang saya pahami secara hakikat, zahabah ini kan jalan, syariat itu kan jalan. Beda dengan hukum positif gitu. Hukum positif begitu dia ditetapkan, semua orang yang tidak mengikuti hukum itu bisa kena hukum. Kan begitu. Nah, kalau jalan kan nggak bisa. Oleh karena itulah saya teringat apa yang dibilang oleh Maulana Syekh Muhammad Anil Habib gitu. Jadi beliau mengatakan syariat itu memisahkan jalan itu orang ya namanya jalannya masing-masing. Selama itu memang diikuti, ya selama itu ada dasarnya dijalani, ya silahkan aja gitu. Tapi Maulana Syekh Muhammad Habib juga mengatakan hakikat itu menyatukan. Maka kalau kita hanya bicara tentang syariat semata, jalan. Kan ada 4 jalan yang kita bilang kan gitu. Yang paling dipahami oleh kebanyakan umat Islam gitu. Nah, padahal hakikatnya dia harusnya menyatukan, nggak boleh kita gara-gara mazhab kita bertengkar. Karena itu jalan, silahkan aja. Yang menyatukan itu pada hakikatnya adalah hakikat itu sendiri. Maka itulah yang diberikan oleh Syekh kita dengan jalan tarekat gitu. Jalan. Jadi kalau mazhab itu yang saya pahami ini, makanya itu yang jadi pertanyaan saya nanti. Jalan yang besar, tarekat itu jalan yang kecil agar kita itu satu. Berujungnya adalah di hakikat, di tauhid. Dan gitu. Dan akhirnya di ma'rifat. Karena kalau kita lihat lagi secara saya mempelajari yang saya pahami, mungkin nanti kalau tolong dikoreksi kalau saya salah gitu ya. Tapi dosa yang nggak diampuni itu memang innallaha la yaghfiru asyraka itu. Yang lain diampuni. Yang pemahaman saya gitu. Jadi betapa pentingnya itu sebetulnya berujungnya harusnya kepada tarekat hakikat ma'rifat itu. Nah, karena kalau kita terus-menerus tidak tidak menggabungkan ini atau mensinkronkan ini dengan persoalan hakikat, maka kita akan terus terjebak dalam pandangan-pandangan yang berbeda. Itu makanya saya senangnya dengan Imam Malik itu karena Imam Malik itu mengatakan begitu. Apakah ini bahagian dari amal ahlul Madinah yang
Karena orang begitu orang cerita syariat atau cerita fikih, mereka lupa mengaitkan itu dengan hal-hal yang sifatnya lebih hakikat. Itulah sebabnya maka Imam Malik mengatakan, yang saya pahami begitu. Syariat atau fikih tanpa hakikat itu zindik. Nah, kemudian hakikat tanpa fikih atau syariat itu mengada-ngada. Your say gitu. Yang terbaik itu adalah hakikat itu harus sinkron dengan syariat itu harus sinkron dan menuju hakikat gitu. Karena hakikatnya adalah kita harus menuju kepada la haula wala quwata illa billah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Jadi bagaimana itu sebetulnya kalau dalam perspektif ajaran Syaikhul Qadir? Karena yang saya pahami harusnya begitu tuh. Kita nggak boleh hanya sekedar membicarakan syariat ini tanpa mengaitkannya dengan hakikat gitu. Karena kalau enggak nanti kita akan berbeda, namanya jalan beda ya kan. Padahal kan yang menyatukan oke, pada hakikatnya kalau jalan ini ujung kau hakikatnya adalah kembali pada Allah. Jadi gimana pandangan Amir soal itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tentu kalau kita lihat dalam perspektif yang lebih luas ya, kan iman atau Islam, iman dan ihsan gitu, dan sudah barang tentu apa yang disampaikan oleh Amir Rizal itu ya harus berlaku bersama-sama gitu. Jadi syariat dan hakikat itu diajarkan bersama, dan ini juga problem karena hari ini sudah syariatnya ditinggalkan, boleh dikatakan demikian ya, karena mazhab ditinggalkan, hakikatnya juga ditinggalkan karena pengajaran ihsan itu dibid'ahkan gitu. Nah, jadi ini problem yang lain lagi yang harus kita hadapi bersama-sama gitu. Nah, tetapi yang sedang kita bicarakan ini kan memang lebih pada satu aspek saja, yaitu aspek landasannya, yang jalan umum tadi itu, karena masalah hakikat itu pun kan harus didasari dan dilandasi oleh syariat dahulu gitu. Jadi syariat dulu baru hakikat, bersama-sama tapi secara landasan itu landasannya syariat. Karena kalau tidak maka bahkan ini juga saya rasa yang terjadi pada kaum modernis ya, di mana karena mereka walaupun tidak secara spesifik mereka tuh merujuk pada pengajaran ihsan, tetapi mereka kan juga mengabstraksikan syariat Islam itu dalam bentuk mengubah jurisprudensi ya, mengubah kaidah-kaidah fikih menjadi prinsip. Jadi prinsip, jadi seperti hukum, ya nggak ada hukum sih di dunia Kristen, artinya gereja lah. Jadi prinsip-prinsip yang mereka dasarkan pada apa yang mereka kenal sebagai maqasid syariah. Yang penting tujuannya, gitu. Jadi tujuannya apa? Mau mencapai keadilan, ya jalannya bisa apa saja, gitu. Nah itu akhirnya tadi yang terjadi adalah hilah, eklektik di dalam memilih kaidah-kaidah hukum dan mencari-cari mana yang nyaman, mana yang bisa menghalalkan apa yang mereka mau gitu. Nah, jadi maqasid syariah ini kan sekarang yang menjadi dasar pokok kaum modernis gitu. Jadi kalau sholat itu prinsipnya apa sih? Prinsip sholat itu kan mengingat. Nah ini kalau kemudian menjadi hakikat tanpa syariat ya begitu. Prinsip sholat itu kan mengingat. Jadi ya ngapain harus pakai wudhu dulu, harus pakai takbiratul ikhram dulu, harus pakai ruku, sujud dan sebagainya. Nggak perlu, yang penting kita ingat. Gitu. Nah, menjadi kebatinan, menjadi hakikat tanpa syariat gitu. Jadi menyimpang juga gitu. Nah, jadi sekali lagi adalah bahwa jalan syariat ini kan jalan umum sifatnya. Dia bottom line lah, standar terendah. Jadi memisahkan mana yang halal, mana yang haram, mana yang makruh, mana yang mubah. Bukan dalam pengertian kemudian memisahkan antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Maliki sama mazhab Hambali. Jadi pemisahannya adalah secara hukum tadi itu.
Nah, sedangkan hakikat menyatukan itu sudah berat tentu. Semua yang dipisah-pisahkan oleh hukum itu pada akhirnya harus menyatu kepada la ilaha illallah, kan gitu. Nah, jadi saya sepakat dengan Amir Rizal bahwa kedua-duanya ini harus bersama-sama, tetapi dalam konteks tadi bahwa legalismenya ini harus berdiri sebagai pondasi. Jadi kalau Syekh Abdul Qadir mengatakan ini dalam konteks yang lebih jauh bahkan ya, bahwa Anda nggak bisa melakukan hadra sekarang ini karena semua yang lahir ini kotor, najis. Uang kita haram, pasar kita haram, jual beli kita haram, ya kan? Kehidupan kita haram karena semuanya basisnya riba. Bagaimana mau Anda mau melakukan hadra? Itu artinya bagaimana kita mau sholat di tempat yang najis. Jadi dengan kata lain, hari ini tugas kita itu adalah bukan membersihkan batin kita, tapi yang harus kita bersihkan adalah lahir kita, karena yang najis itu lahir kita. Dengan kata lain, tegakkan dulu syariatnya. Anda nggak bisa bertasawuf, Anda nggak bisa mengajarkan ihsan, kalau rukun zakat tidak tegak dulu, dinar dirham tidak jalan dulu. Gitu. Jadi yang saya ingin katakan adalah bahwa dalam proses kita menggabungkan atau menyatukan hakikat syariat itu yang harus bersama-sama, tapi sekarang ini kulitnya dulu ini yang dibenahi, karena lahirnya inilah. Karena kalau tidak ya seperti yang kata itu, bagaimana Anda mau melakukan hadra, bagaimana Anda mau sholat kalau semuanya najis gitu. Saya kira demikian mungkin pon saya Amir Rizal. Tapi sekali lagi bahwa apa yang kurang dari kita hari ini adalah hal yang pada dataran praktisnya transmisi gitu. Ya kan, media kita, scholar-scholar kita itu masih sangat kurang untuk melakukan misi mengenai pentingnya merujuk kembali kepada syariat dan kemudian pada hakikat. Kan dua-duanya ini nggak ada hari ini, hilang lah boleh dikatakan, atau sangat tipis, sehingga yang berlaku hari ini ya tidak syariat, tidak ada hakikat. Nah, ini kan lebih gawat. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Amir Rizal atas responnya tadi dari pertanyaan Amir Rizal. Silakan tuan-puan yang lain, ada pertanyaan via mikrofon? Jika tidak, saya akan mulai baca pertanyaan yang masuk dari teks. Ini sudah ada 2 penanya di teks. Oke, baik. Tidak ada yang bertanya lagi lewat mikrofon. Jadi ini ada pertanyaan dari Wazir Indra ya, yang pertama tadi. Ya, ini sesuai tema ya, fikih pramazhab. Assalamualaikum Amir. Untuk kaum modernis yang tanpa mazhab, itu banyak mengambil hadis yang ditulis oleh Bukhari dan Muslim. Beliau mulai tulis hadis pada tahun berapa? Apa perbedaannya dan persamaannya antara amal ahlul Madinah dengan hadis? Gitu, Amir Zaim pertanyaannya. Silakan Amir Zaim. Baik, jadi yang kedua dulu ya, itu mengenai apa namanya hadis Persamaan. dan amal. Tadi Amal saya kira ahlul sudah Madinah. Ya. dibahas juga oleh Wazir Nur dengan ilustrasi ya. Jadi hadis itu kan teks, laporan tertulis, catatan gitu. Jadi boleh dikatakan ya itu agak teoritis lah. Catatan itu belum tentu ada prakteknya. Sedangkan amal itu dasarnya adalah tradisi amal yang turun-menurun dilihat, dan sebagaimana diilustrasikan oleh Wazir Numan, pada dasarnya semua umat Islam itu awam ya. Yang awam itu kan mengambil pemahaman mengenai Islam itu ya secara turun-temurun aja, melalui tradisi maksud saya. Jadi tidak tekstual ya kan. Ya tekstualnya mungkin belajar di sekolah itu ya kan, tentang rukun Islam dan seterusnya. Tapi dalam prakteknya itu bagaimana cara wudhu, bagaimana cara sholat, kan anak itu melihat bapaknya, melihat orang tuanya. Begitu juga mungkin anak-anak itu melihat orang-orang tua yang sholat di masjid dan sebagainya. Jadi secara metodologis itu sebetulnya amal itu ya berlangsung
berlangsung dengan spontan gitu. Nah, jadi kekuatannya adalah bahasa dasarnya itu karena amal itu perbuatan yang turun-temurun, ya dia istilahnya mutawatir dari 1000 ke 1000 orang. Kalau hadis itu umumnya kan laporan yang sifatnya dari satu ke satu, ahad lah istilahnya gitu. Jadi disitulah kekuatan amal tema hadis. Nah, kemudian kalau pertanyaan mengenai para muhaddisun itu, para muhaddis seperti Imam Bukhari, Muslim atau yang lain itu kan kita kenal ada 6 kitab-kitab hadis itu. Nah, itu sudah di masa yang lebih jauh lagi sesudah metodologi Syafi'iyah muncul gitu. Jadi mereka itu boleh dikatakan extension dari metodologi Syafi'iyah atau metodologi tekstual. Karena kemudian muncul kebutuhan untuk membuat catatan-catatan hadis itu dan kemudian mengklasifikasikannya, mengkategorisasikannya, mengecek kebenarannya, mana yang sahih, mana yang dhaif dan seterusnya. Maka lahirlah ilmu hadis yang luar biasa. Jadi di dalam buku Kembali ke Islam Madani dan Salafi itu, Syaikhul Qadir kan membuat satu bab terpisah di belakang itu mengenai perbedaan antara amal Madinah dengan metodologi hadis. Itu dimana bahkan misalnya salah satu ilmu dalam cabang ilmu hadis itu kan mempelajari tentang sanad, mempelajari orang-orang yang meriwayatkan hadis dan seterusnya. Jadi menjadi satu hal yang sangat sophisticated. Sehingga ada satu sahabat yang mengatakan hati-hati dengan hadis itu. Hadis itu kalau di tangan awam dia akan menyesatkan. Gitu. Jadi hadis itu memang hanya bahan baku yang harus ditelaah, dikaji, dan digunakan oleh para ulama. Kira-kira begitulah. Karena itu lihat hari ini ya betapa banyaknya orang-orang yang serampangan, yang dalilnya mana, hadisnya mana, gitu. Seolah-olah begitu ada hadis itu sudah menjadi valid dan kalau tanpa hadis berarti tidak punya dasar. Nah ini di tangan awam betul-betul menjadi sangat congkak dan menyesatkan, gitu. Saya kira demikian mungkin sebagai gambaran umum mengenai satu perbedaan teks dan perbuatan itu, dan yang kedua mengenai kronologis lahirnya buku-buku hadis, pencatatan hadis itu jauh sesudah Imam Ibnu Hambal gitu. Jadi sebentar sesudah masa Ibnu Hambal lahirlah para muhaddisun itu. Dan yang menariknya lagi adalah bahwa mereka itu bukan orang-orang Arab gitu. Kebanyakan muhaddisun itu orang-orang Imam Bukhari, namanya Bukhari dari Bukhara, itu dari Eropa pada dasarnya atau antara pertengahan peralihan Eropa dan Asia lah. Dan yang lain-lain juga itu ada orang Iran, Persia ya, orang Persia, orang Uzbekistan dan seterusnya. Jadi nggak ada orang praktis nggak ada orang Arab gitu yang muhaddisun yang kita kenal sekarang ini. Saya kira demikian, Fazil Indra. Oke, baik. Terima kasih Amir Zaim Saidi atas jawaban dari pertanyaan Mas Indra ya, yang memang para muhaddisun itu di abad ketiga ya, tidak salah 200 ke sini. Baik, untuk selanjutnya kita alhamdulillah sudah 1,5 jam malam ini dengan tema fikih para mazhab dan relevansinya kini. Untuk selanjutnya saya persilahkan untuk bicara Pak Rahman Fatur. Silakan Pak. Assalamualaikum Pak Rahman, ada yang ingin disampaikan? Oke, tidak ada respon. Tadi sepertinya Dr. Arif Rahman Hakim. Tadi sempat angkat tangan. Dr. Arif ada yang ingin disampaikan? Tidak ya? Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan di chat lagi. Oh, ternyata ini dari Pak Rahman Fatur ya di chat. Assalamualaikum Amir, mungkin ini sedikit keluar dari pembahasan mazhab perihal waktu sholat. Setahu saya keempat mazhab sepakat atau memiliki kesamaan dalam menetapkan waktu sholat. Hampir di semua tempat di Indonesia waktu azan itu terlalu awal waktunya. Untuk kita yang mengetahuinya baiknya bagaimana menyikapinya?
Apakah baiknya ikut sholat berjamaah di awal waktu mayoritas, atau sholat ketika sudah waktunya, dalam tanda kutip sedikit diundur dari waktu mayoritas? Ya, kalau ini soal sebetulnya kan bukan soal fikih itu sendiri ya, tapi bagaimana penerapan salah satu metode yang sangat praktis, yaitu penetapan waktu-waktu sholat itu. Nah, kalau kita pakai metodologi Madinah, maka sebetulnya memang kita harus kembali kepada cara mungkin generasi orang tua kita lah, mungkin kakek kita ya, di mana masih ada punya 2 jam. Ya, jam itu ada 2. Satu jam yang menunjukkan yang disebut sebagai waktu matahari, dan jam yang menunjukkan waktu Samsiah dan Komariah, ya kan. Nah, jadi dulu tuh bedanya kira-kira setengah jam tuh, 25 sampai 30 menit. Gitu. Nah, yang saya mau katakan adalah bahwa oleh tetua-tetua kita kan itu, mereka kan metodologinya tidak sepenuhnya mengikuti hitungan jam gitu, tapi melihat apa yang ada di dalam alam, bentang alam ini gitu. Jadi kalau mau melihat maghrib itu ya melihat persyaratan yang ada di kitab-kitab fikih itu, melihat langit kapan muncul semburat merah gitu kan, atau kalau waktu subuh itu kapan munculnya fajar shadiq dan seterusnya gitu. Nah, jadi lagi-lagi dasarnya adalah amal itu, bukan teori, bukan hitungan seperti yang dianut oleh kaum modern sekarang ini, bahkan mengklaim sudah tahu kapan 1 Syawal 100 tahun yang akan datang. Itu sudah tahu kan, dia menghitung gitu. Tetapi kalau kita mau ikuti sunnah, maka yang harus kita ikuti adalah menentukan berdasarkan amaliyahnya gitu. Dengan kata lain, kalau mau menetapkan Ramadan atau bulan-bulan Syawal itu ya dengan ru'yatul hilal, itulah sunnahnya, tidak berdasarkan hisab. Hisab itu mendahului saja untuk kira-kira mengantisipasi ini bakal kelihatan apa enggak nih kalau di ru'yah, kira-kira begitu. Nah, jadi kembali ke soal penetapan waktu itu, menurut saya memang problemnya bukan di soal sekarang ini kita mengikuti satu penetapan waktu yang tunggal gitu. Jadi orang melihat maghrib itu pakai lihat jam tangan, bukan lihat langit, awan di langit gitu. Nah, itu ilmu pengetahuannya harus dikembalikan dulu. Kalau kita mau mendasar ya, kembalikan dulu pemahamannya dan prakteknya. Dengan demikian maka tidak akan ada lagi kekeliruan di dalam menentukan kapan sih waktu sholat sudah tiba gitu. Nah, jadi menurut saya PR-nya adalah lebih mendasar, kita mundur dulu ke belakang, kembalikan dulu pengetahuan salat kita dan praktek penetapan waktu-waktu sholatnya gitu. Jadi saya nggak punya jawaban instannya ya, apa yang harus kita lakukan. Nah, itu kembali ke kita pribadi-pribadi gitu. Kalau kita meyakini bahwa memang terjadi kecepatan terlalu cepat dalam menentukan waktu sholat, ya kita undurkan gitu. Kalau nggak perlu itu jamaah di sholat di masjid, ya nggak apa-apa, daripada ikut berjamaah tapi belum sholat belum waktunya, kan malah nggak sah itu. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Amir Zaim atas jawabannya. Silakan Dokter Arif, ada yang disampaikan dokter? Halo dok, tidak ya? Oke, baik. Terima kasih Amir Zaidi atas jawaban tadi pertanyaan Pak Rahman. Bagaimana Pak Rahman? Ada respon? Tadi sempat acungan tangan ya. Saya khawatir ingin berbicara. Atau mungkin cukup di teks tadi. Kalau cukup kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari Erlen Amroza. Bismillah. Amal Madinah itu maksudnya apa, Amir? Nah,
Baik, Bangun mungkin tadi hadirnya agak terlambat kali ya. Jadi dari awal justru kita membahas mengenai pemahaman kita tentang amal Madinah. Jadi amal Madinah itu sebenarnya adalah itu tradisi turun-temurun yang berlaku di Madinah pada 3 generasi pertama. Jadi generasi sahabat, generasi tabi'in, dan tabi'in. Nah itu kan semuanya berlangsung tanpa catatan, tapi ada di dalam praktek sehari-hari gitu. Jadi kalau mencari keterangan hukum bagaimana, maka yang dirujuk pertama itu adalah praktek atau amal perbuatannya. Satu contoh mungkin bisa memperjelas pemahaman ini adalah mengenai takaran. Ya, secara teoritis kita tahu takaran itu disebut so' dan mud, ya kan? Satu so' adalah 4 mud. Satu mud adalah satu genggam tangan, bukan satu genggam tangan, satu tangkup 2 laki-laki dewasa gitu. Tapi begitu kita sampai pada pertanyaan, jadi berapa sebetulnya yang dimaksud satu sok dan satu mud ini? Itu kalau misalnya dalam ukuran atau takaran modern liter ya, berapa liter? Nah, dulu terjadi perdebatan tuh antara Imam Malik dengan Abu Yusuf. Jadi Abu Yusuf ini muridnya Abu Hanifah yang bermazhab Kufah, tentu saja ya. Dasarnya adalah opini, dan karena itu memang agak hipotesis teoritik. Jadi dia mengikuti apa yang ada di dalam praktek di Baghdad sudah tentu. Jadi dia menggunakan soknya itu adalah sok Baghdad. Nah, Imam Malik mengatakan bahwa Nabi mengatakan bahwa yang harus dipakai ini adalah sok Madinah. Nah, sok Madinah itu seberapa? Nah, Imam Malik tidak cari-cari literatur catatan-catatan yang pada waktu itu pun memang nggak ada. Dia kumpulkan orang-orang di Madinah. Wahai orang-orang Madinah, coba kalian berkumpul di sini. Siapa yang punya sok, tolong bawa ke sini. Nah, kemudian Imam Malik tanya, kamu dapat dari mana sok ini? Dia jawab, dari bapak saya. Bapak kamu dari mana dapat sok ini? Dari kakek saya. Kakek kamu dari mana? Dari bapaknya. Begitu seterusnya, sampai itu berarti merujuk di zaman para sahabat, di zaman Rasul SAW. Kata Imam Malik, ya inilah sok Madinah yang dimaksud. Gitu, dengan memperlihatkan takaran fisiknya gitu. Nah, jadi disitulah kemudian Abu Yusuf, oke, saya terima posisi ini bahwa sok yang dimaksud adalah sok Madinah. Nah, itulah amal Madinah itu ya. Nah, jadi sekarang kalau kita mau merujuk atau mempertanyakan hukum apa saja, misalnya tadi ludah anjing itu najis nggak sih? Gitu ya kan. Nah, kalau kita mengikuti Imam Syafi'i yang sangat tekstual, maka kita berdasarkan diri pada satu hadis yang mengatakan bahwa apabila peralatan makan kamu dijilat anjing, maka dicuci 7 kali dan 1 kalinya dengan debu. Nah, tapi di sini kan kemudian terjadi pemelencengan yang luar biasa. Itu mulai dari bahwa yang dijilat itu peralatan makan, piring, mangkok, sampai kemudian apa saja yang dijilat anjing. Gitu. Misalnya gitu ya, karena kita dasarnya teks seperti yang diilustrasikan oleh Wazir Nurman tadi. Kalau kita berdasarkan teks itu kita nggak tahu bedanya mana yang prioritas, mana yang bukan prioritas, mana yang tidak penting. Karena namanya tulisan semua sama posisinya. Nah, kalau kemudian kita melihat prakteknya, amalnya, nah Imam Malik kemudian melihat bahwa di zaman Nabi, zaman sahabat, di zaman tabi'in, banyakkan orang melihara anjing. Itu buat segala macam kegiatan gitu. Dan kemudian ada juga ayat Quran yang mengatakan bahwa orang-orang berburu dengan anjing, digigit anjing, kemudian binatang hasil buruannya halal. Jadi kesimpulannya kalau begitu udah anjing nggak najis gitu. Dan kalau menurut keterangan Gus Baha, masih dalam contoh ludah anjing itu, dulu juga sebetulnya semua tidak menajiskan ludah anjing kecuali hanya beberapa pengikut Imam Syafi'i gitu. Nah, tapi sampai di Indonesia hari ini begitu prejudisnya kita sama anjing. Kalau ada anjing masuk kampung pasti ditimpukin karena dianggap najis gitu. Jadi ini sekedar beberapa contoh ilustrasi apa bedanya atau apa itu amal Madinah, yaitu tradisi atau amal perbuatan, kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh 3 generasi pertama penduduk Madinah. Nah, bedanya dengan hadis adalah kalau hadis itu laporan tertulis gitu, yang belum tentu ada prakteknya, belum tentu ada amalnya. Jadi itu teori saja, bahan baku saja gitu.
Mudah-mudahan bisa dipahami ya Bu Ellen ya. Jadi saya anjurkan Ibu baca 2 buku ini, Fikih Pramadhab dan buku Kembali ke Islam Salafi dan Madani. Itu akan sangat jelas insya Allah. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Amir Zaim atas jawabannya. Terima kasih Bu Ellen atas pertanyaannya. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Nah, sudah direspon di chat. Alhamdulillah, terima kasih katanya Amir. Baik, Tuan dan Puan semua, kita masih ada waktu ya sekitar 15 menit ke depan. Sebelum kajian ini kita akhiri ya mungkin sampai 10 menit ke depan ya, karena nanti 5 menitnya akan dipakai oleh Amir Zaim untuk closing statement atau penutupan atau kesimpulan dari materi malam hari ini tentang fikih pramazhab dan relevansinya kini. Baik, silakan Tuan dan Puan yang masih punya pertanyaan atau ada tambahan seperti Wajir Nurman tadi yang menambahkan itu boleh silakan. Atau dari pemateri yang lain, narasumber lain yang ingin menambahkan juga dipersilakan. Mumpung kita masih ada waktu. Baik, jika tidak ini ada sedikit pertanyaan dari saya. Tadi kan dijelaskan bersama bahwa teks hadis itu ditulis tidak berdasarkan amal atau tidak semua hadis itu ada amalnya. Nah, jadi tidak menyeluruh seperti yang diilustrasikan oleh Wazir Nurman. Sementara yang paling penting itu adalah amal perbuatan. Tentunya amal perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat dan Rasulullah SAW. Yang mana amal-amal perbuatan para sahabat itu tidak semuanya ditulis dalam teks hadis begitu. Hanya turun-temurun saja dilakukan. Nah, apakah sekarang gitu ya ada buku atau literatur yang memuat amal-amal tersebut sebagaimana hadis sekarang sebagaimana hadis dibukukan gitu. Sehingga itu menjadi acuan kita untuk memahami amal al-Madinah atau apa saja yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat yang dilakukan turun-temurun. Gitu. Iya, baik ya. Jadi kita ini kan hidup bahkan sudah 1.500 tahun kemudian, ya kan, sesudah Rasul SAW. Dan juga 1.300 tahun atau 1.400 tahun mungkin sesudah Imam Malik gitu. Dengan kata lain, ya kita tentu tidak bisa mengakses tradisi itu yang sudah ratusan tahun lenyap gitu. Nah, dengan kata lain, kita juga tidak bisa menghindari metodologi tekstual, ya kan, dalam menelusuri, merujuk ke belakang yang sampai 1.000 tahun lebih. Nah, tetapi apa yang tertulis di dalam teks-teks yang kita perlukan hari ini itu kan sekedar akses, pembuka. Tetapi apa yang kita cari yang dalam catatan-catatan itu bukan catatan hadis, tapi catatan amal gitu. Nah, sudah barang tentu yang paling babon hari ini ada 2 catatan amal itu, yaitu Muwatta dari kitab yang disusun oleh Imam Malik, ya kan, itu namanya aja amal muwatta, jalan yang sudah dimudahkan, jalan yang sudah dilalui gitu. Nah, itu adalah catatan amal. Jadi di situ bukan kitab hadis seperti sebagian orang mengatakan al muwatta itu kitab hadis yang pertama. Itu bukan kitab hadis walaupun di dalamnya ada banyak hadis, tapi juga ada dalil-dalil Quran, ada pendapat para sahabat, ya kan, ada laporan-laporan tradisi tadi itu. Nah, kemudian dari Muwatta itu kemudian kan ada hal-hal yang sengaja tidak dicatat oleh Imam Malik dalam Muwatta. Tapi dia ajarkan, dia fatwakan kepada murid-muridnya. Nah, itu yang kemudian disusun oleh murid-muridnya, oleh Abu Qasim yang kemudian ditulis oleh Sahnun, muridnya lagi, menjadi yang kita sebut sebagai kitab Al-Mudawana Al-Kubro. Nah, sesuai namanya, Mudawana Al-Kubro itu ribuan halaman. Jadi masalah-masalah yang kecil-kecil itu banyak sekali dicatat di dalam Mudawana. Nah, salah satu bab Mudawana ini, satu-satunya mungkin bab Mudawana yang sampai ke kita, yang sudah kita terjemahkan itu adalah bab tentang wadiah itu.
Nah, jadi wadiah itu amal gitu, atau yang sudah ditulis menjadi kaidah fikih oleh ulama-ulama, dalam hal ini murid dari murid Imam Malik gitu. Nah, jadi sekali lagi kita merujuk pada catatan-catatan, pada kitab-kitab, tapi bukan semata kitab yang mentransmisikan hadis, laporan tekstual, tapi kitab-kitab yang mencatat, yang melaporkan amal. Itu. Nah, itu sebabnya di Pustaka Dina kan sudah ada beberapa kitab yang kita terjemahkan yang jalurnya itu melalui amal. Misalnya Bidayatul Mujtahid dari Ibnu Rus, ya kan. Kemudian Arisalah dari Ibnu Ziyad Al-Qariwin itu. Kemudian ini apa yang terakhir tadi saya sebut itu Wadiah. Nah, jadi disitulah jalan kita untuk mendapatkan akses kepada amal gitu. Dan secara tekstual gitu. Saya kira demikian, Sidi Ilham. Oke, baik, terima kasih Amir Zaidi. Jadi hadis itu diperlukan dengan kita memilah hadis yang merujuk pada amal yang dilakukan, gitu. Bukan hanya laporan tekstual. Ini memang jadi masalah besar. Padahal saya dulu belajar kitab Safinah ya, mohon koreksi Wajib Nurman jika salah. Kitab Safinah Tunaza yang mana kitab itu kitab fikihnya Imam Syafi'i. Padahal di situ menjelaskan amal, tapi memang masyarakat kita ini tidak melaksanakannya. Contohnya tadi dalam penetapan waktu sholat. Nah, itu kan ada tentang penetapan waktu sholat tuh, bab waktu sholat. Itu dijelaskan bagaimana cara mengecek waktu zuhur itu dengan bayang-bayang, bagaimana tongkat ditancapkan. Nanti kalau miring ke sini berarti sudah masuk zuhur, nanti kalau menghilang bayangannya sudah masuk waktu asar. Semua waktu itu dijelaskan sampai subuh. Tapi ketika mau sholat ya tetap kita berpatokan pada kalender dan jam yang sudah ditentukan tadi itu. Yang mana ketika dibandingkan ya waktu yang ditetapkan, jam yang sudah ditetapkan dengan kondisi alam, dengan ilmu kondisi alam yang di kitab fikih itu ternyata tidak sesuai begitu atau beda waktunya. Nah ini, padahal itu sudah teks amal tapi tetap tidak dilaksanakan. Sama seperti dinar dirham kan, teks pengajaran dinar dirham itu banyak bermunculan di kitab-kitab Syafi'iyah ya, bahkan sering ditemukan di pesantren-pesantren, tapi nyatanya di amal itu tidak ada atau diabaikan. Padahal bab-babnya sering dilewati. Nah, itu mungkin menjadi tugas kita yang sudah mengetahui. Baik, alhamdulillah ini 10 menit atau 5 menit terakhir dan ini ada mungkin menjadi pertanyaan pamungkas malam hari ini. Ini dari Hasim Ash'ari bin Laondu. Hasim dan Selfie ya, nama akun tersebut. Saya ada pertanyaan katanya mengenai boleh tidaknya memutar rekaman orang mengaji di masjid. Karena di kota Kendari kebanyakan masjid putar rekaman murotal, terlebih ada beberapa murotal suara wanita. Sedangkan saat sholat suara wanita adalah aurat. Nah, itu mungkin Amir menjadi pertanyaan terakhir kita malam hari ini, bisa direspon silakan. Ya, baik. Secara hukum saya tidak tahu ya, artinya harus dicari. Karena ini kan hal yang baru, artinya nggak usah jauh-jauh lah. Mungkin 200 tahun yang lalu speaker aja nggak ada, gitu. Kaset nggak ada, kan nggak, rekaman tidak ada, gitu. Jadi pasti itu hal baru yang harus dikaji. Kalau mau legalistik ya secara hukum oleh para fakih yang mengerti kaidah hukumnya. Tapi kalau saya secara pribadi nggak usah terlalu jauh ke soal hukum dulu dah. Kita kalau bicara mengenai speaker itu, dan ini kan problem sosial yang udah lama juga dibahas. Itu dulu di kampung saya itu, tetangga saya itu persis sebelah masjid. Nah, begitu jam 2 malam, ributnya bukan main. Akhirnya dilempari batu sama dia itu, speakernya. Ya kan? Jadi maksud saya, ini kan problem sekarang ini. Bahkan MUI atau pemerintah bahkan mengeluarkan aturan menggunakan speaker, ya kan? Nah, itu kan nggak sampai sejauh ke masalah hukum, tapi soal etika saja. Kan sangat mengganggu gitu. Orang Indonesia ini kan kadang-kadang nggak punya futua. Nah ini pentingnya buku yang akan terbit tentang futua itu. Sehingga masalah berisik dari speaker itu nggak peduli. Gitu.
Yang betul adalah bahwa jangan sampai mengganggu orang lah. Gitu. Meskipun itu membaca Al-Quran, kalau dengan cara sangat keras dan tetangganya terganggu, ya dosa itu. Nggak boleh. Gitu, ya kan. Nah, tapi bagaimana secara sosial kita bisa menerapkan hal yang demikian, itu kan kembali ke soal etika, soal akhlak, dan itu pentingnya futua, pelajaran tentang futua. Nah, di Indonesia pelajaran futua itu kan hampir nggak ada, kecil sekali. Itu sebabnya buku futua itu kita terbitkan gitu untuk memahami betapa pentingnya pengajaran akhlak ini, yang sekarang ini bahkan kita bisa mengatakan orang Jepang itu lebih berakhlak, lebih berfutua daripada orang Islam Indonesia. Orang Jepang nggak punya agama, tapi futuanya jauh lebih baik daripada orang Indonesia. Itu saya kira itu mungkin jawaban yang umum sifatnya ya. Tapi saya ingin mengatakan itu kembalikan saja dulu pada level etika dan moral dan akhlak lah. Jadi kalau pengurus masjid yang berakhlak itu dia tidak akan pasang speaker besar-besar, tinggi-tinggi, kapanpun yang mengganggu masyarakat sekitarnya. Saya kira demikian. Baik, terima kasih Amir Zaim Saidi atas jawabannya. Terima kasih juga atas yang bertanya, Pak Hashim. Mudah-mudahan bisa terjawab ya. Baik, Tuan dan Puan semua yang sudah hadir dari awal sampai saat ini, terima kasih banyak. Kita sudah berada di akhir pertemuan karena sudah mau jam 10. Terima kasih atas kehadirannya. Sebelum kita tutup, kita akan dengarkan terlebih dahulu bersama-sama penutup atau kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas dari awal tentang fikih pramazhab dan relevansinya kini yang tadi dibawakan oleh Amir Zaim Saidi. Baik, kepada Amir Zaim Saidi, silakan untuk kesimpulannya. Ya, mungkin ringkas saja ya, karena waktunya udah sampai di pamungkas. Jadi apa yang terjadi hari ini itu adalah realitas dalam kurun sebetulnya mungkin baru 100 tahun. Ya, di mana umat Islam sudah menjadi tidak konsisten lah dengan apa yang menjadi kesaksian yang menjadi syahadatnya. Kita bersyahadat kan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita bertuhan Allah SWT dan mengikuti risalah yang dibawa oleh Rasulnya. Dan itu maknanya adalah kita atau sampai 100 tahun yang lalu tetua-tetua kita itu masih mengikuti syariat Islam. Ya, di Nusantara ini terekam dengan sangat baik misalnya dalam kitab-kitab di Aceh. Itu bahkan sampai abad ke-19 akhir, itu kan masih dijalankan. Nah, hari ini tidak ada di muka bumi ini syariat Islam ditegakkan. Dengan kata lain, tidak ada satupun muslim yang menegakkan risalah Rasul SAW. Nah, itulah pentingnya kita mencoba untuk kembali bagaimana mengupayakan risalah ini berjalan sekali lagi. Gitu. Karena kita mengetahui, kita mengakui bahwa ini adalah risalah terakhir, tidak ada lagi risalah sesudah itu, menjadi pelengkap dan pelurus dari risalah-risalah sebelumnya yang sudah dibengkokkan. Gitu. Nah, kita harus mengupayakan memulainya dengan mengikuti jalannya, dengan bermadhab, dan mencari madhab mana yang akan membawa kita kepada yang terdekat dengan Rasulullah SAW. Dan kita sudah bisa memberikan satu pemandu, tentu bukan satu paksaan. Pelajarilah madhab Madinah, pelajarilah madhab Umar ini, kemudian ketahuilah apa yang dibawa oleh Imam Malik, ya kan, dan berjamaah mengupayakan untuk menjalankannya. Gitu. Saya kira demikian, Sidi Ilham. Mudah-mudahan Allah SWT memudahkan kita semua secara rohaniah, secara jasmaniah, untuk mencoba mengamalkannya kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Amir Zaim Saidi atas materi yang disampaikan, sudah bersedia memberikan ilmu dan menemani kita semua malam hari ini di kajian online edisi yang ke-66. Terima kasih juga semua yang sudah hadir. Insya Allah kita akan kembali pekan depan di edisi yang ke-67. Semoga ada hikmah dan manfaatnya. Kita tutup
kajian online malam hari ini dengan membaca suratul Fatihah, Sirru Barakati Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iya Iya kan. kan na'budu wa Siratal mustaqim, siratal mustaqim. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.